Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Sejarah. Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan kisah misteri yang berjudul 2,5 tahun tinggal di rumah setan bagian yang ke-9. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Makhluk itu muncul lagi. Anjas tanpa keraguan masuk ke dalam rumah, tapi toh tetap saja deg-degan karena baru kali ini salamnya dijawab oleh penghuni rumah ini. Seumur-umur dia tinggal di sini, tidak pernah ia mendengar suara dari penghuni makhluk di sini. Biasanya hanya suara langkah atau suara tangisan, tapi kali ini suaranya sangat jelas dan menggema di rumah besar itu. Anjas tidak merasakan merinding sama sekali, tapi hanya waspada akan kemunculan yang tiba-tiba. Sinar matahari masih masuk ke ruang tengah, hendak menuju gelap sehingga sudah kebiasaan Anjas untuk berkeliling semua ruangan untuk menyalakan lampu. Ia hendak masuk ke kamarnya ketika dia mendengar suara piring yang dibanting. Sangat jelas, bahkan seperti puluhan piring yang dijatuhkan. Belum juga gelap, sudah ganggu lagi batin Anjas. Ia melongok ke dapur di mana suara tadi berasal. Namun tidak ada tanda-tanda gerakan atau paling tidak sama sekali tidak ada penampakan yang terjadi. Merasa aman ia beranjak ke kasurnya dan merebahkan diri di sana. Anjas tidak punya nomor HP Mas Adi, sehingga ia kesulitan menghubungi mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Perutnya keroncongan, selagi masih sedikit terang, ia bangun hendak memanaskan sayur yang dibawanya dari kampungnya. Segera saja Anjas menuju dapur, dan saat ia melewati bekas kamar yang dulu, langsung saja lehernya meremang. Dan tepat saat itu ada yang memanggil namanya. Jas. Dia berhenti. Dia menoleh ke kamar itu. Tidak ada siapapun di sana sesuai dugaannya. Namun ia masih tak bergeming dari tempatnya. Masih terpaku, suara itu laki-laki. Hampir semenit sampai akhirnya ia memutuskan untuk berusaha mengabaikan suara tadi dan berjalan ke dapur. Kompor gasnya seperti habis karena tidak mau menyala. Anjas hanya mengambil piring dari raknya dan hendak makan di kamarnya. Ia melewati kamar mandi yang memilih saat itu untuk mati. Persis ketika Anjas lewat, lampunya mati. Ia mengabaikan yang ini juga dan terus berjalan menuju kamarnya seakan tidak ada interupsi sama sekali. Saat akan menyantap lauknya, ia mendengar suara langkah kaki. Anjas mengabaikannya lagi. Gerudak-geruduk kali ini di langit-langit kamarnya yang berbunyi. Suara langkah kaki itu mendekat. Ya Allah, bosen saya kamu ganggu, teriak Anjas, dan tanpa niatan ia melemparkan piring besinya ke pintu dan terbanting ke lantai yang menyebabkan suara keras yang bising sekali. Namun karena kemarahannya itulah yang membuat suara-suara gangguan tadi langsung berhenti. Anjas mengambil piringnya lagi dan melanjutkan makannya. Suara adzan maghrib terdengar. Anjas yang semula main HP langsung bangun dan hendak berwudu di kamar mandi. Entah kenapa keberaniannya sudah terasa benar di rumah ini. Hal-hal yang biasa ia rasakan seperti mendengar suara langkah kaki atau mendengar suara tangisan anak kecil dan seorang wanita, atau sekedar suara barang dijatuhkan merupakan makanan sehari-harinya di sini. Jadi rasanya sudah sangat biasa ia merasakan hal itu. Kecuali untuk gangguan-gangguan yang baru pertama kali dimunculkan. Biasanya Anjas merinding dan
bulu tengkuknya meremang. Namun jujur, suara malam tadi dan suara laki-laki yang memanggilnya barusan itu baru pertama kali didengarnya. Sehingga ia mempercepat langkahnya saat melewati kamarnya yang lama. Lampu kamar mandi masih tidak bisa dinyalakan. Ia terpaksa membuka pintunya saat berwudu. Perutnya mules sekali, tapi jika harus BAB dalam keadaan gelap-gelapan begini, ia lebih memilih untuk menundanya saja. Setelah sholat maghrib, kembali ia memainkan HP-nya walaupun tidak banyak yang bisa ia lakukan pada HP-nya. Tiba-tiba Lukman menelpon. "Bang, masih di rumah kan ya? Barusan Mas Adi nelpon saya. Dia dari 2 hari yang lalu nginep di rumah kerabatnya. Saya udah kasih tahu kalau Bang Anjas ada di rumah. Jadi ntar malam ini mereka balik, Bang," ujar Lukman lewat telepon. "Oh gitu, oke sip," jawabnya. Kira-kira hampir 1 jam lamanya Anjas tidur-tiduran di kamar sampai ia mendengar suara gerbang yang dibuka dan suara motor masuk ke halaman. "Assalamualaikum." Suara salam terdengar semenit kemudian, dan Mas Adi serta anak istrinya masuk. Rio terlelap dalam dekapan ibunya. "Mas Anjas, kirain belum datang, Mas," sapa Mas Adi yang tersenyum. "Ya nih Mas Adi, barusan sore tadi saya nyampe." "Habis nginep di mana, Mas?" tanya Anjas. "Di rumah saudara, Mas, dekat sini," jawab Mas Adi. Mbak Siti celingak-celinguk saat masuk. Ia membiarkan suaminya masuk duluan, kemudian ia mengikuti di belakangnya. "Mas Anjas lama banget pulkamnya," ujar Mbak Siti. "Mas Lukman juga, jadi sepi di sini, Mas," lanjutnya. "Ya Mbak, saya juga gak duga bakal lama, soalnya udah lama gak pulang, Mbak," jawab Anjas. Dan mereka mengobrol di ruang tengah sementara Rio tidur nyaman di kamar. Minggu sore, minggu ketiga November waktu itu. Anjas dan Lukman yang sedang santai berencana mau membabat rumput-rumput liar di samping lorong rumah itu. Halaman belakang juga sudah mulai ditumbuhi tanaman merambat. Namun mereka berdua sepakat tidak akan mau mengganggu bagian belakang rumah ini. Maka mereka hanya mau membersihkan bagian samping rumah saja. Tanaman-tanaman perdu yang entah kapan mulai tumbuh merambati bagian sisi kanan dan kiri rumah tua itu. Anjas dan Lukman masing-masing dengan parang kecilnya siap bersih-bersih ditonton oleh si kecil Rio sementara ibunya berbelanja di seberang jalan. "Saya bagian sini, Bang," ujar Lukman menunjuk bagian sisi kiri rumah yang berdekatan dengan sumur tua bekas alat es batu dan pohon mangga. Anjas menyetujui dan beranjak ke sisi kanan halaman rumah. Dia mulai membersihkan dan memotong tumbuhan yang mulai meninggi. Sekitar 15 menit ia berjibaku memotong ilalang dan rumput-rumput pendek. Dan tiba-tiba ular panjang yang lumayan besar mendesis marah di depannya dengan rahang mulut yang menganga mengancam. Anjas yang memang dari orok sangat-sangat benci dan takut pada makhluk Allah yang satu itu langsung melompat dan terjengkang jatuh ke belakang. Dan buru-buru bangun dan berlari menjauh. Sumpah, lebih baik ia bertemu dengan pocong lagi daripada dihadapkan dengan makhluk melata itu. Rio yang sedari tadi bermain bola di halaman mendekati Anjas yang langsung dihadang oleh Anjas. "Rio, jangan ke sana, ada ular," ujarnya dengan napas yang ngos-ngosan. Lukman yang menyadari ada yang tidak beres juga mendekati dan bertanya,
Anjas menunjuk semak-semak dan mengikuti Lukman ketika ia berjalan dengan hati-hati ke arah semak-semak yang ditunjuk Anjas. Sudah tidak ada ular di sana. Rupanya sang ular pun ketakutan saat Anjas membersihkan tempat rumahnya dan langsung melarikan diri. Entah ke lorong belakang atau melata melalui tembok melintas ke rumah tetangga. Mbak Siti masuk dengan membawa belanjaannya dan Rio pun menyambutnya. Bersih-bersih hari itu lumayan berhasil. Rumah tua itu tampak sedikit lebih bersih dan terlihat luas tanpa ada semak belukar di samping kiri dan kanan bangunan. Malamnya setelah sholat maghrib, Anjas dan Lukman mengobrol di ruang tengah. Rio tidur-tiduran ayam di samping Lukman. Mbak Siti memasak di dapur. Sekitar 10 menitan kemudian, Mas Adi pulang dengan wajah letih namun tetap tersenyum dengan sambutan Rio. Mereka bertiga asik mengobrol saat tiba-tiba Mbak Siti memanggil suaminya dengan suara syok. Anjas dan Lukman saling pandang dan ikut berdiri menyusul Mas Adi. Mbak Siti berdiri di samping kompor dan wajahnya sangat ketakutan. "Mas, saya lihat ada yang duduk di situ," isaknya saat Mas Adi datang menunjuk meja persis di samping kompor gas. "Ada yang duduk? Siapa?" tanya Mas Adi dengan polos. "Cewek, rambutnya panjang. Dia membelakangi saya, Mas. Putih, bajunya putih," ujar Mbak Siti terbata-bata. Mas Adi bingung sambil melihat meja yang ditunjuk. Dan persis saat itu juga gelas di samping kanan kompor terjatuh dan pecah di lantai. Mereka semua yang ada di situ terdiam dalam syok yang sama. Bagi Anjas ataupun Lukman yang mungkin sudah sangat biasa melihat ini tidak terlalu kaget. Namun baik Mas Adi maupun Mbak Siti dengan wajah tegang masih menatap tempat jatuhnya gelas. Dan tiba-tiba Mbak Siti berpaling dan mendekati suaminya sambil berkata histeris, "Kan saya sudah bilang, Mas, mereka itu benar-benar ada, banyak di sini," katanya sambil menatap suaminya dengan penuh syok. Mas Adi yang masih terdiam tidak bisa berkata apa-apa lagi, kecuali dengan pelan dia menarik tangan istrinya dan mengajaknya ke ruang tengah. Anjas dan Lukman yang mengikuti di belakang sambil saling lirik penuh arti. Berhari-hari kemudian sejak peristiwa kecil di dapur itu, banyak yang lumayan berubah, terutama dengan jadwal kepulangan Mas Adi yang jauh lebih cepat kali ini. Ia sudah jarang pulang malam, maksimal ia sudah di rumah pukul 5 sore dan banyak bermain dengan Rio. Pernah juga malam itu, waktu jam makan malam, Rio yang tidak mau keluar kamar menangis di dalam. Mbak Siti yang sudah habis akal untuk menenangkannya berujar menyerah dan menyuruh suaminya untuk memaksanya keluar. Gak mau, mereka nakal," ujar Rio sambil menendang-nendang ayahnya saat akan digendong. Apa yang nakal? Gak ada yang nakal, Rio," kata Mas Adi. Namun Rio tetap memberontak dan menangis. Mereka semua yang ada di situ disibukkan semalaman merayu Rio untuk tidak menangis. Dan hampir tengah malam sampai akhirnya Rio berhenti menangis ketika pintu kamarnya ditutup. Sekitar sebulan setelah itu, Mas Adi tiba-tiba mengajak Anjas dan Lukman yang saat itu duduk-duduk di teras tangga untuk berbicara. "Mas Anjas, Mas Lukman, mohon maaf nih, saya ada mau ngomong sesuatu," ujarnya. Anjas merasa dejavu. Ia merasa seakan tahu apa yang Mas Adi akan bicarakan. Karena 2 hari yang lalu sudah pernah
ia diskusikan dengan Lukman saat di kampus, bahwa mungkin hari itu akan tiba saatnya Mas Adi akan mengajak mereka berbicara. "Ngomong apa, Mas?" ujar Lukman meskipun ia sempat melirik Anjas saat bicara. Mbak Siti tiba-tiba ikut nimbrung duduk di teras sambil menggendong Rio, dan dialah yang melanjutkan pembicaraan. "Kami mau pindah, Mas. Kami nggak sanggup di sini. Terlalu banyak yang ganggu, Mas," ujarnya. Anjas dan Lukman tertawa. "Memang harus kuat-kuat tinggal di sini, Mbak Siti," ujar Anjas. "Ya, mungkin suami saya bisa tahan. Tapi saya nggak bisa, Mas Anjas. Kasihan juga sama Rio. Diganggu terus sama mereka," tambah Mbak Siti. Mas Adi hanya tersenyum kecil dan melanjutkan, "Kami ada nemu kos di tengah kota. Sementara kami di sana dulu aja dah, Mas. Kasihan anak istri," katanya. "Iya, nggak apa-apa Mas Adi. Memang banyak yang tidak tahan di sini. Harus kuat-kuat. Tapi kasihan juga kalau harus dipaksakan," ujar Lukman. Akhirnya mereka menyetujui rencana keluarga kecil itu untuk pindah, karena ini memang sesuai dengan perkiraan mereka 2 hari yang lalu. Tinggal menunggu waktu sampai akhirnya mereka meminta untuk pindah. Dan beginilah mereka tinggal berdua lagi di rumah itu untuk yang kedua kalinya. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video catatan sejarah. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.